Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas Sukis dengan merek SAP ya. Jadi untuk kulkas Sukis SAP di sini ataupun kulkas minuman di sini tidak dingin ya. Nah, ini di bagian minuman juga nggak dingin, dan di sini kita akan coba lihat di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Nah, di sini di bagian freezer ya, di situ hanya berair aja, tapi nggak ada indikasi bunga es ya. Seharusnya ada indikasi bunga es yang di bagian evaporator. Dan untuk di bagian kipas di sini nyala teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di bagian kipas yang bawah di sini juga nyala teman-teman ya. Nah, ini di bagian kipas bawah dia nyala, dan juga di bagian evaporator yang bawah itu juga nggak ada bunga es ya, tanda-tanda bunga es, hanya berair aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya. Jadi untuk mesin kompresor dia hidup ya teman-teman. Kemudian di bagian pipa hisap di sini dingin. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian filter. Di sini saya pegang filternya panas ya. Nah, ini banyak debunya. Jadi ini kasusnya masalah kulkas Sukis yang nggak dingin. Ini seperti oli kompresor naik teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba cek ampernya, berapa ampere dari kulkas Sukis ini teman-teman ya. Karena di sini untuk filter aman, kemudian di bagian evaporator itu nggak ada bunga es, tapi di bagian bodi kulkas itu panas ya, dan juga di bagian filter juga panas. Makanya di sini kita akan coba cek ampernya berapa ya. Oke, di sini saya menggunakan tang ampere. Di sini untuk ampernya itu 0,7 ya. Jadi besar kemungkinan di sini oli kompresor sudah naik ke bagian evaporator teman-teman ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat juga untuk mesin kompresor dia menggunakan KV30, artinya mesin kompresor kulkas satu pintu ini sepertinya teman-teman ya. Padahal ini bawaan orsinil ya, tapi saya kurang tahu juga. Ini KV30 dan untuk ampernya tetap di 0,73. Jadi ya ini baru 2 tahun teman-teman ya. Jadi 2 tahun pemakaian. Jadi ada beberapa penyebab masalah kulkas Sukis ataupun kulkas minuman yang tidak dingin ya. Bisa disebabkan karena kompresor terlalu overheat sehingga oli kompresor itu naik ke bagian evaporator teman-teman ya. Dan juga bisa dikarenakan kesalahan pemakaian. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika ada pembeli, biasanya pembeli minuman, kemudian saat menutup pintu kulkas Sukis ini, dia kurang rapat teman-teman ya. Jadi ketika ditutup seperti ini, itu masih ada sepis ataupun masih ada sisa, sehingga kulkas ini menjadi tidak dingin, dan kemudian mesin kompresor bekerja lebih keras untuk mendinginkan suhu di ruangan kulkas Sukis ini, sehingga oli kompresor cepat naik ke bagian evaporator teman-teman. Jadi itu salah satu penyebab kulkas Sukis ini tidak dingin teman-teman ya. Nah, di sini di bagian engselnya itu pasti ketika pintu yang kulkas Sukis ini udah mulai turun itu pasti ganjal di bagian situ. Nah, kalian bisa copot ya di bagian sini, kemudian kalian tambahkan ring di bagian pintunya. Kasih aja di sini cukup 2 aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba bongkar di bagian evaporator, karena ini nanti kita akan coba flashing terlebih dahulu teman-teman ya. Kita flashing nanti supaya flashingnya lebih enak ataupun lebih cepat, itu kita angkat untuk di bagian evaporator ini. Maka dari itu kita akan coba bongkar dulu di bagian evaporatornya teman-teman ya. Di sini banyak banget untuk baut-baut, jadi semuanya kita harus lepas teman-teman ya, satu persatu kita lepas. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini sudah terlepas ya, untuk di bagian atas sudah terlepas. Jadi ini kita akan coba lepas di bagian kabelnya ya.
Ini kita sisakan untuk kabel yang termostat saja. Kemudian di sini tinggal satu lagi kita lepas di bagian evaporator. Nanti setelah kita lepas seperti ini, kita tinggal angkat aja teman-teman ya. Jadi tinggal kita angkat. Nah, kita tarik. Nah, ini sambil ke atas ya, sampai lurus. Nah, di sini sudah. Nah, setelah itu kita akan coba potong di bagian pipa hisap yang menuju ke mesin kompresor teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba potong di bagian pipa hisap yang menuju ke mesin kompresor. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalian bisa lihat ini dalam posisi mesin kompresor ataupun kulkas sukis mati teman-teman ya. Dan nanti sudah pasti oli akan keluar di bagian evaporator ini teman-teman ya. Oke, di sini freon udah mulai keluar ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini akan keluar dengan oli kompresor ya. Nah, ini ya. Jadi olinya ini oli dari evaporator teman-teman ya, bukan dari oli dari mesin kompresor, tapi ini oli dari evaporator. Nah, ini cukup banyak banget. Nah, ya. Ini yang menyebabkan kulkas itu tidak dingin teman-teman ya, karena terlalu banyak oli. Nah, kenapa oli ini bisa naik? Karena mesin kompresor itu terlalu overheat teman-teman ya, terlalu panas. Makanya dari itu oli ini akan naik beserta dengan freon teman-teman ya ke bagian evaporator. Nah, ini ya, ini keluar. Nah, ini kalian bisa lihat. Tuh, ini keluar dengan sendirinya teman-teman ya, karena saking banyaknya teman-teman oli. Oke, jadi sekarang kita akan coba flashing terlebih dahulu ya. Jadi kita harus flashing sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Oke, kita flashing aja seperti ini. Kita nggak perlu pakai metil juga teman-teman ya, karena udah nyaman. Karena udah kita angkat untuk evaporatornya. Oke, jadi ini kita flashing terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah kita flashing semuanya ya, mulai dari evaporator, kondensor, dan saatnya kita ganti filter yang baru teman-teman ya. Dan ini wajib kita ganti filter yang baru, nanti takut ada kebuntuan. Jadi di sini kita akan coba pasang terlebih dahulu untuk filter yang baru. Kemudian nanti kita akan las juga. Oke, kita pasang pipa kapiler untuk pemakuman. Oke, tinggal kita pasang tamengnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut kita las teman-teman ya. Oke, semuanya sudah kita las. Begitu juga untuk di bagian pipa yang menuju ke evaporator, di sini sudah kita las. Kemudian saatnya kita ke pemakuman teman-teman ya. Jadi ini proses pemakuman. Jadi ini kita vakum terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah kita vakum, baru nanti kita isi freonnya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya. Kemudian untuk pengisian freon di sini semuanya itu pasti di 14 sampai 15 PSI teman-teman ya untuk pengisian freonnya. Jadi jangan sampai berkurang dan jangan sampai berlebihan juga teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba tunggu dulu untuk proses pemakuman. Kemudian nanti kita akan coba lakukan pengisian freon dan nanti juga kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya.
Oke, di sini untuk proses pemakuman sudah selesai dan saatnya di sini saya isi dalam posisi itu dalam posisi mati ya. Kemudian tinggal kita tutup. Oke, setelah kita tutup, kemudian di sini sudah terisi di 90 PSI ya. Kemudian ini kita akan coba nyalakan dan di sini untuk jarum manifold udah semakin turun teman-teman ya. Dan ini kita biarkan saja, nanti kita isi sampai mentok di 15 PSI teman-teman ya. Oke, ini turun sampai berapa ini? Biasa sampai di 0 ataupun di 5 PSI teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu, nanti kita akan coba tambahkan lagi. Dan ini kita akan coba lihat ya, ini baru isi di atasnya 0 teman-teman ya. Dan kemudian kita bisa lihat juga untuk ampernya masih di 0,54 ya. Artinya di sini 0,5 ampere. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat hasilnya. Apakah di sini ada bunga es ya? Nah, di sini sudah ada bunga es, jadi tinggal kita tambahkan saja untuk freonnya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk caranya memperbaiki ataupun solusi mengenai kulkas tidak dingin ataupun kulkas minuman, kulkas cookies dan kulkas yang lainnya juga teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.